skripsi atau TA itu bukanlah akhir, tapi suatu jalan awal ya, suatu awal ataupun suatu jalan untuk mengawali memasuki dunia baru yaitu dunia kerja dan lain-lainnya. Nah, di sini kan terlihat juga ada catatan-catatan, ada eh, tujuan-tujuan lain, ya tujuan setelahnya jika Anda sudah menyelesaikan skripsi. Biasanya kalau skripsi itu dianggap akhir, ya mungkin dari kata-kata tugas akhir ataupun skripsi, jadi biasanya lebih lama mengerjakannya. Karena yang akhir itu biasanya ya sudah nanti dulu gitu ya. Ataupun ada kesempatan untuk menunda. Jika Anda ingin memulai, ketika ada buru-buru, ketika Anda ingin berangkat liburan, jika ini Anda ingin berangkat ke kampus, kan memulai ya, memulai itu berangkat. Ketika Anda terkadang buru-buru menyiapkan semua, menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan, menyiapkan keperluan-keperluan, dan ada waktu jamnya. Jam 7 harus berangkat, jam 8 harus berangkat, jam 10 harus berangkat. Ya, jadi ada waktu kapan Anda harus start. Itu memulai. Kalau mengakhiri, oh ya sudah santai dulu gitu ya. Nanti kan juga selesai. Nah, jika itu seperti itu dirubah sedikit script suite ini teknisnya seperti ini ya. Pengerjaannya riang, bersemangat, kapanpun Anda lakukan, Anda bebas, Anda mengerjakan sesuai dengan Anda yang jalani, ya Anda kebiasaannya kalau memang tengah malam, ya tengah malam, kalau memang pagi-pagi, fajar, siang, sore, ya silakan. Tapi berpikir ini bukan akhir, tapi jalan awal untuk Anda ke dunia yang lain lagi. Gitu ya. Nah, jika Anda ingin atau belum mengetahui materi yang minggu lalu, sebenarnya saya punya rekaman ataupun rekaman yang sudah lama banget ya saya buat sebelum ini. Nah, ini ada di link yang dikirim di chat. Mungkin klik saja ataupun nanti, maksudnya klik tapi nanti dilihatnya ya, karena kan sekarang kita dengarkan dulu yang live-nya. Nah, ini resume dari minggu lalu, apa itu script suite dan bagaimana Anda mengerjakannya. Untuk teknisnya ada di link yang saya kirimkan. Nah, untuk hari ini, poin penting penyusunan skripsi ataupun tadi script suite, yaitu ini. Ini sebenarnya masih resume yang kemarin ya. Yaitu kemarin diinformasikan untuk skripsi yang menjadikan suite, ya, yaitu komunikasi dengan pembimbing, memahami materi skripsi atau TA, kemudian pahami outline dan format penulisan. Nah, ini poin penting yang harus dipegang dalam menjalani skripsi, baik transkripsi ataupun P3 ya. Ini masih berhubungan dengan yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke hari ini ataupun pertemuan kedua dalam menjalani atau mengerjakan skripsi. Saya akan bilang skripsi terus ya, karena kan memang kita ingin menjalankan skripsi dengan suite. Sebenarnya ada lawannya ya, lawan dari skripsi berarti skripsi. Jadi skripsi yang membosankan, yang jelek, yang nggak enak, mungkin Anda malah terbebani dengan skripsi. Mungkin Anda pernah sering dengar kalau skripsi sheet-nya itu adalah kata-kata nggak enaknya, ya sering Anda dengar saat Anda menonton film atau apa gitu. Jadi kata-kata sheet itu kan sial, berarti tidak bagus. Nah, di sini kita sebut skripsi, berarti skripsi yang baik, skripsi yang manis, indah, dan bersemangat terus. Nah, cara mengerjakan skripsi itu pertama cari permasalahan instansi. Mungkin beberapa dari Anda sudah menemukan, tapi mungkin belum maksimal, jadi kita bahas. Kemudian usulkan solusi, bahas solusi yang diberikan, dan simpulkan. Kalau dilihat dari 4 rencana dan 4 kegiatan Anda mengerjakan skripsi ini, sebenarnya ini mudah dalam mengerjakan skripsi ataupun tugas akhir, yaitu Anda cari masalah sendiri, Anda usulkan masalahnya, Anda kerjakan solusinya, kemudian Anda simpulkan hasilnya. Jadi kalau di ekuivalenkan atau disetarakan dengan ujian akhir ataupun ujian tengah semester ya ujian, berarti soalnya Anda buat sendiri, jawabannya Anda kerjakan sendiri, Anda buat juga sendiri, dan Anda nilai sendiri. Nah, jadi ekuivalennya seperti itu. Jadi mudah ya, Anda mengerjakan soal ataupun Anda ujian, misalkan Anda buat soal sendiri, Anda jawab sendiri, dan Anda nilai sendiri. Oh, ternyata
usaha saya ataupun pengerjaan solusi saya seperti ini, gitu ya. Nah, ini nanti kan saat sidang hanya di-matching-kan saja. Saat Anda nanti sidang hanya ditanyakan saja, benar nggak sih permasalahan seperti itu? Benar tidak sih solusinya seperti itu? Benar tidak sih cara menjawabnya seperti itu? Kan tidak akan lepas dari pembuatan ini, yang 4 kegiatan ini. Jadi skripsi yang mungkin Anda masih bingung-bingung, sebenarnya 4 kegiatan ini yang Anda kerjakan. Jadi permasalahan instansi, usulkan solusi, bahas solusinya, kerjakan ya di bab 4, kemudian simpulkan apa hasilnya. Jadi kalau di ujian kan diberikan soal, Anda bingung, mungkin nggak belajar, lupa, tapi di sini kan Anda membuat soal sendiri. Jadi dari permasalahan sendiri. Kemudian buat solusi dan jawaban sendiri. Kemudian nilai sendiri. Nah, begitu disidangkan dilihat, oh soalnya seperti ini ya. Oh jawabannya seperti ini ya. Nanti dibahas dan diuji. Nanti akan mungkin minggu ketiga yang ini ya, poin akbar akan dibahas bagaimana cara menghadapi sidang. Jadi ada tipsnya juga. Nah, kita contoh satu ini ya, kita bahas satu-satu ya. Permasalahan instansi. Kita ambil yang kehidupan mudah saja atau kehidupan nyata saja. Nanti di akhir resert juga ada kok permasalahan yang berhubungan dengan ilmu komputernya. Nah, di sini diilustrasikan ada jalan, ada mobil yang berlalu lalang meskipun diam yang ada gambar, dan ada gambar orang senyum. Di sini tertulis masalah menyeberang. Apakah menyeberang ini menjadi masalah? Mungkin iya, ya. Karena kan kita ingin sampai ke tujuan, ingin sampai ke seberang. Karena pada pertanyaan, kenapa kucing menyeberang jalan? Karena ingin sampai seberang ya. Jadi ingin tujuannya tercapai yaitu harus melewati ini. Oke. Nah, apa masalahnya menyeberang jalan? Mungkin takut, ya, takut tertabrak, kemudian mungkin lagi ramai, atau mungkin tidak bisa lewat karena ada pembatasnya, atau mungkin kendaraannya kencang-kencang jalannya, jadi takut tadi. Nah, jadi kan kalau sudah seperti ini kan tidak akan sampai ke tujuan. Nah, jadi kunci atau definisi masalah adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Jadi kalau Anda pergi ke kampus, ternyata bannya bocor, itu kan masalah. Itu yang tidak seharusnya terjadi, bahkan sifatnya menghambat tujuan Anda. Jadi kalau tujuan orang ini, yang senyum ini, saya buat bulatan saja, tujuannya kan sampai ke seberang. Tapi ternyata harus melewati mobil yang kencang, motor yang kencang, kendaraan kencang, atau bahkan truk yang lewat. Nah, di situ permasalahan sehingga menghambat untuk sampai ke tujuan. Apa kira-kira solusinya? Solusinya banyak ya. Solusinya seperti ini. Nah, ini kita ambil satu-satu hikmahnya. Di gambar satu ini terlihat menyeberang juga ya, semua juga sama menyeberang, tapi dengan teknik yang berbeda-beda ya, dengan teknik yang berbeda-beda. Anda juga begitu di skripsi ataupun DTA mungkin pembahasannya sama, tapi teknik dan metodenya berbeda-beda. Nah, teknik yang tadi disebutkan adalah metode. Kalau yang gambar pertama yang saya buatkan ini adalah metode dengan menggunakan apa? Zebra cross, penyeberang jalan, atau ya rambu untuk menyeberang jalan zebra cross, dan ada rambunya, yaitu ini ya yang kuning. Nah, rambu lalu lintasnya memang disinilah tempat menyeberang jalan. Jadi solusinya gitu ya, jika Anda takut menyeberang jalan, gunakan metode ikuti rambu, baik itu ada rambu penyeberang jalan atau ada zebra cross. Nanti itu kan sudah ketahuan ya masalah dan solusinya. Anda terapkan apakah di sekolah, penyeberangan sekolah, apakah penyeberangan umum di mall atau penyeberangan biasa ya. Jadi itu menjadi skripsi atau menjadi bahan skripsi. Nanti kan dilihat, oh ternyata benar nih di sekolah memerlukan zebra cross, memerlukan rambu karena memang yang lewat, yang nyebrang banyak sekali gitu ya. Atau mungkin permasalahannya kan anak-anak khawatir mungkin ya masih anak-anak gitu ya, ataupun masih tidak banyak pengalamannya dalam menyeberang,
Jadi perlu dibantu itu. Kemudian yang ini gambar selanjutnya, ini gambar ibu-ibu dengan susah payah ya, tetap mematuhi peraturan atau menggunakan metode. Selain metode zebra cross, dia apalagi nih? Dia mengangkat tangan meskipun kecil. Kan ada angkat tangan yang menyetop gitu ya, menyetop, kemudian dia baru lewat. Nah, dia menggunakan dua metode. Kalau yang pertama menggunakan dua juga, atau boleh satu, yaitu zebra cross. Yang kedua menggunakan zebra cross dan mengangkat tangan, meskipun ini malu-malu atau mungkin tidak tinggi gitu ya. Yang ketiga, ini yang saya bilang tadi ada penghalang, mungkin di sini kan ada penghalang, memang tidak boleh menyeberang di sini, tapi harus seberang kan. Nah, ini menggunakan apa namanya ini, jembatan penyeberangan. Metodenya dengan jembatan penyeberangan. Nanti penulisannya ataupun TA skripsinya ya dibuat bagaimana seseorang bisa menyeberang dengan jembatan penyeberangan. Mungkin nggak di sekolah, mungkin nggak di tempat, misalkan kampung-kampung atau tempat kecil, mungkin nggak di jalan raya atau di mall, mungkin nggak. Nah, jadi Anda buat seperti itu. Kalau ini nggak jelas Pak bagaimana mengikuti rambu dan lain-lain. Nah, ini metode metode juga, yaitu bersama-sama. Jika Anda mau menyeberang, ya bersama-sama. Kalau sendirian kayak gini, takut, susah gitu. Jadi dengan bersama-sama menyeberangnya jadi lebih mudah. Ini juga metode ya. Jadi banyak sekali metode, banyak sekali cara. Begitu Anda menyampaikan permasalahan, menyampaikan objek penelitian, menyampaikan metode yang digunakan, menyampaikan kesimpulan, cocok nggak gitu ya. Misalkan di jalan raya ini, jalan raya ya yang memang padat atau mungkin kendaraan kencang, mungkin nggak jalannya atau menyeberangnya dengan memberikan tangan stop gitu ya. Mungkin bisa, tapi kan sangat beresiko. Kadang mobil dengan kecepatan tinggi kan nggak bisa rem mendadak gitu ya. Jadi jangan Anda sangka Anda dengan menyetop tangan Anda, mobil akan berhenti. Mungkin mau berhenti, tapi dengan kecepatan tinggi nggak akan berhenti atau malah mobilnya akan terpental. Nah, jadi jika salah metode di tempat yang salah juga, terus bukan salah tempatnya, berarti metodenya salah kan. Tempatnya kan ini sekolah atau tempat biasa atau tempat jalan raya atau jalan raya juga di sini. Nah, itu kan nggak salah. Artinya Anda memilih tempat yang mana. Kalau di skripsi, apakah sekolah, apakah PT, apakah rumah makan, rumah sakit, atau rumah-rumah lain. Berarti solusinya yang kurang tepat. Berarti misalkan Anda menggunakan zebra cross atau di IT menggunakan e-learning, menggunakan ini. Nah, e-learning pun nanti ada bermacam-macam. Ya. Jadi Anda juga jangan salah metode. Ini dapat terlihat ya, jika salah metode kan jadi susah. Misalkan di sekolah, gang kecil, dibangun jembatan penyeberangan, pasti nggak ada yang mau lewat. Di jalan raya juga kadang nggak ada yang mau lewat dengan jembatan penyeberangan meskipun ada. Nah, jadi solusi-solusi ini tolong dilihat. Nah, ini yang D3 dan skripsi S1 masih relevan. Yang skripsi tetap menggunakan metode, tetap menggunakan sesuaikan dengan instansi dan permasalahan. Untuk yang TA juga sama, cuman lebih ringan ya. Pembahasannya lebih ringan, tapi sebenarnya sama menggunakan metode. Untuk jenjang yang lebih tinggi, untuk S2, selain tempat seperti ini, juga perlu lihat kecocokan zebra cross dengan jalannya. Diperhitungkan dan ditulis hitungannya. Bahkan dengan zebra cross di jalan kecil, di jalan raya, cocok nggak? Apa pertimbangan, kekurangan, dan kelebihannya. Jadi lebih banyak analisisnya juga, bukan cara-caranya. Jadi kalau D3 S1, caranya. Bagaimana sih cara menyeberang dengan zebra cross? Ya, pastinya nyebrang di situ. Ya, tetap perhatikan kiri kanan, jangan asal nyebrang. Tentang zebra cross, Anda merem. Nyebrangnya tidak melihat kiri kanan, akhirnya ya mungkin kejadian juga ya. Nah, ini contoh-contoh ataupun gambaran Anda mengerjakan skripsi ataupun TA. Pasti didapat ya, karena kan ini kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya ini. Nah, kalau dipasangkan dengan ilmu IT ataupun ilmu komputer yang akan Anda jalani,
Ini adalah contoh permasalahan yang mungkin terjadi. Nah, saya menyebutnya indikator diperlukannya pengembangan sistem. Kalau sudah indikator, pasti itu adalah pertanda, gitu ya. Pertanda atau gejala atau memang permasalahan yang harus diselesaikan permasalahannya. Nah, jadi di bab 1 nanti atau di bab 1 Anda jangan lagi ada kata-kata permasalahannya adalah sistem yang masih manual atau pengerjaannya masih manual. Sistem manual kalau tidak ada indikator ini ya nggak masalah, gitu ya. Jadi kan tidak disebutkan sistem manual atau sistem terkomputerisasi. Seperti itu. Nah, misalkan kita bahas nomor 1, ini keluhan pelanggan. Pasti ya, yang pertama adalah pelanggan, customer, kemudian pembeli, pokoknya semua yang memulai transaksi duluan itu yang harus dilayani. Jika dia mengeluh, ya pasti akan berkurangnya transaksi. Kemudian jika terus-menerus ya bangkrut. Kayak seperti ini kan, sekolah jika siswanya mengeluh, susah nyebrang jalannya, misalkan meskipun sekolahnya bagus, favorit, mungkin transaksinya jadi tidak optimal. Ya kalau dia memang benar-benar favorit, mungkin masih dicari. Mungkin orang tuanya rela menyeberangkan anaknya dulu, atau mungkin di sini ramai sekali gitu ya, ramai sekali atau macet orang yang nyebrang jalan. Nah itu S2 yang harus memikirkan apakah perlu zebra cross, apakah perlu petugas, apakah perlu jembatan penyeberangan. Gitu. Jadi itu yang memikirkan analisisnya adalah S2. Anda tinggal kalau D3 S1 tinggal menggunakan metode aja. Ya. Sebut aja misalkan zebra cross ya. Sudah terapkan zebra cross di tempatnya. Dengan jembatan penyeberangan ya tempatkan di jembatan penyeberangan. Dengan tanda-tanda atau isyarat atau bersama-sama ya sudah terapkan itu di tempatnya. Jadi kalau S1 S2 seperti itu. D3 S1 seperti itu. Ini keluhan pelanggan jadi indikator, berarti tuliskan keluhan pelanggan dalam latar belakang masalah Anda, dalam permasalahan Anda. Tadi siswa mengeluh atau orang tua mengeluh karena siswanya perlu menyeberang jalan. Kan takut, pasti ya, kita aja takut nyeberang jalan, apalagi orang tua yang punya anak sekolah. Nah, jadi sebutkan itu kekhawatiran orang tua ataupun pelajar sendiri dalam menyeberang jalan untuk memasuki ataupun datang dan pulang sekolah. Nah, itu juga sudah menjadi keluhan pelanggan. Apapun itu, tulis permasalahannya di latar belakang masalah. Jadi Anda sudah punya permasalahan, tidak lagi pengerjaan yang masih manual. Ya, ini kan pengembangan sistem, bukan pengembangan sistem manual atau pengembangan sistem informasi. Semuanya, semua sistem pasti jika ada indikator ini perlu pengembangan. Kalau sudah perlu pengembangan, berarti proyek skripsi ataupun proyek TA. Jadi kalau ada yang masih bingung-bingung skripsi, ini dapat diambil, dapat di screenshot, dapat dilihat, oh ternyata saya nomor 3 nih, oh ternyata saya nomor 5 nih. Gitu. Ini juga bisa ditransformasi solusinya di bahasa keren. Gitu. Misalkan nomor 1, keluhan pelanggan. Ini permasalahan solusinya adalah SIM, Sistem Informasi Manajemen. Nah keren kan, jadi Anda bikin skripsi, judulnya Sistem Informasi Manajemen. Anda bikin TA, judulnya Sistem Informasi Manajemen. Untuk mengurangi, menghindari, dan mengatasi keluhan pelanggan. Tulis tuh skripsinya. Kan udah jadi kan penulisannya. Tinggal buat programnya. Nah ini kan tantangan berikutnya yang harus Anda sendiri. Paling saya bantu untuk algoritma ataupun bagaimana cara menjalankan programnya. Bukan bantuin ngodingnya. Gitu ya. Jadi kan Anda sendiri yang membuat programnya. Nomor 2, pengiriman barang sering tertunda. Adanya keterlambatan, delay, atau barang tidak sampai malah. Nah, barang ini bukan hanya kurir, tapi barang antar bagian, ya disposisi, ataupun barang di antar internal perusahaan dari gudang ke bagian mana itu juga bisa menjadi pengiriman barang. Ya, jadi tidak selalu kurir. Nah, solusinya banyak seperti ini, ya. Tapi dilihat lagi permasalahannya, karena dengan masalah yang sama, solusinya bisa beda, gitu ya. Anda membuat keluhan pelanggan pada restoran A dengan restoran B, solusinya beda.
meskipun sama-sama SIM, tapi nanti dalamnya agak beda. Nanti saya jelaskan maksudnya setelah ini, akan ada contohnya. Nah, pengiriman barang yang tertunda ini, ya SIM juga tadi ya solusinya. Tapi kalau lebih jauh lagi, ya kalau ada melihat penyebab permasalahan pengirim barang tertunda ini, mungkin karena stok habis, atau karena apa. Nah, jadi Anda bisa memprediksi. Nah, kan zaman sekarang sudah banyak yang memprediksi, berarti memerlukan entah data mining, entah forecasting, dan lain-lain. Jadi banyak sekali nih tujuan ataupun solusi yang dapat lahir dari permasalahan. Kan Anda nggak punya judul skripsi, ya Anda malah bingung. Kalau bingung boleh, tapi jangan lama-lama. Langsung tentukan indikator ini ataupun langsung cari instansi dan lihat apakah ada salah satu dari yang ini, salah satu aja, salah satu gejala pertanda. Ya kalau ada, maka itulah ambil judul skripsi, ambil judul TA. Kayak dokter melihat pasien, cukup ini aja, utarakan apa keluhannya. Kalau dia ada salah satu dari indikator penyakit, gejala, berarti dia sakit, itu aja kan, gampang. Nah, nomor 3 misalkan pembayaran gaji terlambat. Sudah jelas ya, misalkan sistem pembuatan sistem informasi penggajian atau sistem informasi absensi, mungkin sistem informasi, tetap ya sistem informasi, karena ini lingkupnya adalah sistem informasi. Laporan tidak tepat waktu, tetap sistem informasi manajemen. Nanti isinya ya tergantung apa permasalahan dan penyebabnya. Penyebabnya ya, ada masalah pasti ada penyebab. Kalau tadi nyebrang jalan takut, pasti ada penyebabnya. Karena kencang-kencang ininya jalan dari kendaraan atau ramai. Kalau ramainya macet, mungkin malah aman ya, karena kan berhenti. Jadi kita tinggal nyebrang. Kalau ramainya kencang atau ramainya berjalan, itu agak takut juga. Maka saya pun juga ngeri nyebrang jalan yang seperti itu. Ya, air yang dia menghanyutkan gitu ya. Jadi bisa hati-hati. Isi laporan sering salah. Nah, dengan sistem informasi, kan laporannya sudah diformat, sudah dicek, ya sudah di apa namanya bakukan formatnya, dan isinya dihitung dengan formula. Ini insya Allah tidak akan salah jika inputnya tidak akan salah juga. Gitu. Ya, jadi laporan ini yang sering salah dengan manual pastinya kan, atau mungkin dengan terkompensasi sering salah, nanti lihat dulu penyebabnya. Tapi yang pasti ini indikator dulu, ya pertanda dulu. Kan kalau dokter juga menganalisa, mendiagnosis penyakit kan nggak langsung Anda batuk, oh ini TBC nih, kan nggak mungkin ya. Oh ini COVID, oh ini demam, demam berdarah maksudnya. Oh ini tipes, kan nggak mungkin. Batuk satu kali atau ada gejala batuk, kan dia harus lihat yang lainnya lagi dan lihat penyebabnya lagi. Oh ternyata dia alergi batuk. Oh ternyata dia ada memang batuk atau kena virus. Oh ternyata dia kena ini. Nah kan perlu lihat penyebab-penyebab lagi. Nah ada satu cara melihat penyebab dan nanti solusinya juga akan beda. Apa solusi dokter? Ya obat ya. Obat dengan merek, mungkin kita lihat mereknya aja, kan beda-beda. Dari jenisnya aja ada batuk berdahak, ada batuk tidak berdahak. Ini bukan promosi, tapi memang itu contoh solusi yang beda ya dari satu gejala yaitu batuk. Di sini juga ada indikator atau gejala penyebabnya, Anda cari dan solusinya juga Anda cari. Tapi secara langsung, secara kita latah gitu ya, secara umum dari 1 sampai 5 ini masih SIN. Ya. Nomor 6, tanggung jawab tidak jelas. Ini mungkin masih ada menemukan suatu instansi yang pekerjaannya tidak jelas. Bukan tidak jelas, tapi jika Anda ingin membutuhkan sesuatu, membutuhkan output sesuatu, begitu Anda tanya ke bagian, dilempar ke bagian lain. Tanya ke orang, dilempar ke orang lain lagi. Gitu ya. Jadi tidak jelas siapa sih yang membuat laporan, siapa sih yang harus meng-ACC, siapa sih yang harus membuat hitungan. Nah, jika tidak jelas seperti ini, solusinya gampang sekali. Solusinya hanya membuat sistem login atau manajemen menu. Itu SIM lagi sebenarnya, sistem informasi manajemen. Dengan login, kan sudah jelas siapa yang autentikasinya boleh masuk. Jadi sebenarnya faedahnya login bukan masuk ke dalam sistem, tapi autentikasi dan manajemen
menu, yaitu manajemen tanggung jawab ini. Begitu Anda login, jika Anda mahasiswa, ya dapatnya apa? Lihat, jangan lihat saja, lihat jadwal, lihat nilai, lihat absen, kan cuma lihat aja autentikasinya. Jika Anda dosen, begitu masuk, Anda boleh edit, tambah nilai, edit, tambah absen, edit, tambah yang lain, tapi tidak bisa lihat, tidak bisa merubah jadwal misalkan. Jika Anda ke prodi atau staff atau yang berkepentingan, Anda boleh ubah jadwal, tapi tidak boleh ubah nilai. Nah, yang seperti itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, itu manajemen menu atau ya tadi autentikasi login. Jadi cukup buat login aja di sistem yang ini nomor 6, Anda sudah selesai nih tanggung jawab tidak jelas. Tapi selebihnya ya dilihat lagi apa fungsi dosen, misalkan apa fungsi staff 1, apa fungsi staff 2. Ini kan manajemen menu, yaitu sistem informasi manajemen. Waktu kerja berlebihan, nah ini hampir sama nih sebenarnya semua gejala-gejalanya. Laporan tidak tepat waktu, berarti kan nambah kerjanya, molor gitu ya. Berarti kan waktu kerja berlebihan, harusnya tidak lembur, malah lembur. Emang kenapa lembur? Ya kita capek, perusahaannya mengeluarkan uang lebih banyak. Itu lama-lama alasan, udah nggak punya uang nih buat bayar lembur. Jadinya ya tetap lembur, karena tanggung jawab, gitu ya. Tapi tidak dibayar. Nah, itu yang menjadi topang tindih. Anda bisa melihat dan menuliskan juga di latar belakang masalah, boleh. Dua-duanya, laporan tidak tepat waktu, sering lembur, kemudian lain-lain. Jadi ini boleh indikatornya ditulis satu ataupun terus banyak. Asal benar-benar ini ya, ada di situ. Kemudian ketidakberesan kas, ini berarti saldo ataupun hitungan transaksi ini tidak sesuai dengan yang lainnya. Misalkan inputnya berapa, begitu dihitung kok kayak kurang gitu, atau berlebih, atau di sana kok kurang lagi di bagian berikutnya. Nah, ini bisa sistem informasi manajemen atau sistem informasi akuntansi. Ya, dengan akuntansi kan di akun bagian-bagiannya ditulis hitungannya, bahkan nanti ada keseimbangannya, debit dan kredit. Nah, jika Anda mampu, ya silakan nih buat sistem informasi akuntansi. Nah, jadi nomor 1 sampai 7 masih bisa sistem informasi manajemen. Yang nomor 8 sudah sistem informasi akuntansi. Meskipun sistem informasi manajemen juga masih bisa. Jadi Anda bisa lihat lagi penyebabnya, selalu solusinya akan berbeda. Ya, mungkin di perusahaan A dengan masalah yang sama, kas tidak beres, ketidakberesan kas, tapi solusinya sistem informasi manajemen. Tapi di perusahaan 2 sama-sama kasnya nggak beres, harus dibuat sistem informasi akuntansi. Jadi bisa berbeda ya. Jadi ini tidak baku, mentang-mentang ini diberikan indikator, maka solusinya juga tepat dan harus seperti itu. Bukan ini hanya pertanda ya, ini hanya gejala. Seperti tadi di dokter, hanya gejala. Apakah setiap yang batuk selalu diberikan sirup? Kan mungkin enggak. Ya mungkin tablet atau yang lain. Nah, nomor 9, produktivitas tenaga kerja rendah. Berarti dianggapnya sering menganggur. Gitu ya. Atau tugasnya tidak jelas, jadi dianggapnya tidak punya pekerjaan, tidak punya kerja, jadi selanjutnya santai. Ya lagi dengan SIM, dengan sistem informasi, ya, Anda bisa mengatasi ini. Cuman yang bagaimana ya Anda tinggal lihat permasalahannya, ini ya permasalahannya, lihat-lihat penyebabnya. Nomor 10 juga masih berhubungan ya, tenaga kerja yang rendah produktivitasnya, bahkan ini dianggap menganggur, kerjaan topang tindih, sama seperti yang tadi ketika tanggung jawab tidak jelas. Kemudian tanggapan yang lambat terhadap pelanggan, ini nanti pasti mengeluh. Tapi paling tidak ini gambaran-gambaran indikator penyebab pertanda. Jadi dengan Anda mengetahui ini, jika Anda datang ke perusahaan, sebenarnya nggak banyak wawancara, gitu ya. Nggak banyak wawancara, hanya meyakinkan saja, hanya validasi saja, benar nggak sih? Jadi jika Anda sudah punya ini, begitu datang ke lokasi, cukup lihat-lihat kiri kanan, sebenarnya Anda sudah bisa melihat, oh ini pertanda nih, bisa
ambil judul skripsi. Lanjut ke wawancara, kan berarti Anda sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke poin nomor ini. Ya, jika misalkan berhubungan ke produktivitas, yang Anda lihat kok banyak yang ini ya, misalkan tidak kerja ataupun kayak bersantai, atau mungkin tanggung jawab tidak jelas nih, saya kesini kok dilempar ke situ, saya ke situ dilempar lagi ke sana. Jadi sudah punya pertanda ini, bahkan begitu membuat wawancara, skrip wawancara jadi lebih terarah gitu ya. Ini kehilangan kesempatan kompetensi pasar. Nah, ini sudah berhubungan dengan pasar, apalagi dihubungkan dengan zaman sekarang pasti berhubungan dengan elektronik komersial. Jadi pemasaran elektronik, kalau Anda dianggap kehilangan kesempatan, berarti kan kompetitornya sudah misalkan punya website, sudah punya atau sudah masuk ke toko online, sudah masuk ke marketplace. Nah, jadi Anda tinggal melihat saja ininya, apa namanya, penyebabnya. Jadi sebenarnya penting kedua adalah penyebabnya. Yang pertama kan sudah jelas nih, permasalahan dapat diungkapkan, yaitu dengan indikator. Tapi kalau penyebab nggak dapat diungkapkan, karena banyak banget ini. Satu poin ini aja, penyebabnya sangat banyak. Jadi saya contohkan lagi, dengan yang lebih mudah nih habis ini. Kemudian persediaan barang yang terlalu tinggi, nomor 14. Nah ini kalau terlalu tinggi berarti stoknya menumpuk. Akibatnya apa? Akibatnya kalau stok menumpuk berarti kita perlu tambahan biaya simpan. Kalau itu kulkasnya penuh. Kalau itu penuh berarti kan suhunya terganggu. Coba deh kalau Anda punya kulkas, pastikan selalu dilarang jangan penuh-penuh. Ya, naruh barangnya. Nanti suhunya terganggu. Jadi seharusnya kulkasnya istirahat, kan kayak AC gitu ya. Anda pasang AC dengan suhu sekian, kalau suatu ketika AC-nya kan tiba-tiba mati, terus nyala lagi. Nah itu yang menyebabkan AC-nya di maintenance. Jadi tidak selalu on, tidak selalu nyala terus, tapi ada istirahatnya. Jika barang menumpuk, penuh, berarti kan butuh suhu yang lebih tinggi. Jika Anda salah setting suhunya, maka itu pendinginnya akan nyala terus. Gitu ya. Itu akan cepat rusak. Meskipun hitungan tetap tahunan, ya pasti cepat rusak. Harusnya buat 25 tahun, 20 tahun sudah harus ganti, gitu ya, ganti pendingin atau ganti yang barang lain untuk menyimpan. Atau kalau itu gudang, peti yang tadinya butuh satu, jadi butuh dua. Yang tadinya butuh dua, jadi butuh tiga. Kalau stok barangnya menumpuk, belum laku gitu ya. Sebenarnya bukan belum laku, ya bisa itu bisa jadi kan penyebabnya belum laku atau ordernya terlalu banyak. Nah itu aja udah dua. Ini kemungkinannya. Jadi untuk penyebabnya tidak mungkin dituliskan, tapi untuk indikator masalahnya itu mampu dituliskan. Ini masalahnya nih, yang Anda harus tulis di latar belakang masalah. Dan juga nanti ada sedikit pembahasan di latar belakang masalah, tidak hanya permasalahan, tapi perlu juga latar belakangnya, yaitu penyebabnya. Nah itu yang jarang ditulis oleh mahasiswa, yaitu latar belakang masalah, penyebab terjadinya masalah. Nomor 14, SIM bisa, sistem informasi manajemen bisa, kemudian forecasting juga pasti bisa memprediksi barang yang harus dibeli. Ya, atau misalkan manajemennya jika stok barang sudah bernilai sekian, ada warning untuk dilakukan pembelian lagi. Itu juga pasti dengan forecasting. Ya, misalkan sudah 5 nih barangnya. Menurut pengalaman, kalau sudah 5 harus beli 3. Harus belinya 10. Jangan beli 20 misalkan. Atau kalau sudah dihitung dengan data mining, misalkan pada bulan Januari stoknya banyak, nanti bulan tengah tahun stoknya turunkan atau pembeliannya turunkan. Jadi sudah lihat nih ya, dengan data mining seperti itu, dengan forecasting seperti itu. Mungkin apotik di bulan Januari stok obat flu-nya lebih banyak. Nah kamu tahu ya, mungkin musim hujan. Jadi orang yang nyari obat flu, batuk pasti lebih banyak. Itu bisa dibuat ini tuh, apa namanya, dicari polanya. Benar nggak sih di apotek itu ada obat yang memang tren di bulannya,
atau mungkin sama aja gitu. Kita boleh cari dengan skripsi tadi. File, oh belum ya. Biaya operasional terlalu tinggi. Ini operasional ya, bukan operasi pasien, operasional. Jadi operasi bisa operasional, bisa operasi kegiatan. Ini minimal kan sudah tren dengan sistem terkomputerisasi mengurangi biaya kertas. Itu boleh, tapi jangan tulis masih manual gitu ya, mengurangi biaya operasional yaitu kertas, kemudian bahan pengantar lainnya gitu. Jadi bisa dikurangi dengan sistem yang terkomputerisasi. Ini klasik D3 nih. Ya. Kemudian file-file yang kurang teratur. Nah, ini sistem informasi file atau e-office ya, bahasa kerennya electronic office dengan pengaturan file. Jika Anda butuh disposisikan, tinggal klik atau pilih nama yang harus didisposisikan. Nanti suratnya akan terkirim atau filenya akan disimpan di folder tertentu. Nah, Anda tinggal atur nih sistem manajemen filenya. Kemudian keluhan dari supplier. Nah, berarti ini juga sama nih. Tertunda pembayaran, mengeluh supplier. Supplier pun juga ini ya, juga apa namanya, juga pelanggan. Jadi harus ditanggapi, harus ditangani. Supplier kedua, stakeholder ataupun customer yang kedua ya ini supplier. Kalau di kampus, customer pertama mahasiswa, customer kedua dosen. Pekerja asli yaitu tendik ya. Tendik itu yang staff-staff. Jadi kalau ada komplain ke dosen salah sebenarnya. Komplainnya ke manajemen. Kalau komplain ke dosen, dosen juga supplier gitu ya. Sorry, dosen juga customer. Nah, nomor 19, tertundanya pengiriman karena kurang persediaan. Ada hubungan ya dengan tadi stok terlalu tinggi atau mungkin ini stok terlalu rendah atau malah habis. Pasti efeknya ataupun akibatnya udah tahu ya, kalau stok habis maka nggak jadi transaksi, barangnya habis maka transaksinya gagal. Rugi nggak ya rugi, sayang nggak sayang gitu. Jadi ini tertunda pengiriman jadinya bisa seperti ini. Mending kalau tertunda ya, kalau tertundanya dapat ditolerir, dapat di apa namanya, di ini di tolerir atau di apa namanya ditangguhkan ya nggak masalah. Mungkin ada biaya tambahan pengiriman atau ada biaya pengiriman yang lebih besar. Jadi harusnya pengiriman bersama-sama atau mobil operasional berangkatnya satu kali jadi 2 kali gitu ya. Jadi kalau pengirimannya tertunda berarti kan harus mengirim sendiri atau mengirim dengan muatan yang lebih kurang atau lebih banyak pengiriman. Nah itu biaya lagi. Nah, itu ruginya di situ gitu. Ini juga dengan SIM ya, tertundanya pengiriman, tertundanya pengiriman barang dan lain-lain juga sama seperti di atas. Investasi yang tidak efisien. Kalau tidak efisien, apalagi investasi pasti forecasting, data mining, machine learning, yang gitu-gitu ya. Anda bisa gunakan metode itu, tapi lihat lagi penyebabnya. Gitu. Kemudian peramalan udah jelas nih, forecasting. Jadi penjualan-penjualan itu menggunakan peramalan. Apa misalkan ya tadi di bulan Maret, Mei, Juni atau Januari, kira-kira barang apa nih yang banyak laris, atau ada yang buat bundling. Kadang suka ada banding-banding di depan toko, kadang nggak nyambung gitu ya. Apa nih, sabun dengan piring kan nggak nyambung gitu ya. Sabun dengan yang lain. Jadi itu bisa diramalkan, oh ternyata yang seperti ini bisa meningkatkan produksi atau meningkatkan penjualan. Ini kapasitas produksi yang menganggur. Ini masih hubungan dengan yang di atas ya, karena bahasanya agak beda, tapi ini adalah permasalahan. Solusinya manajemen atau forecasting tadi. Pekerjaan manajer yang terlalu teknis. Nah ini manajer berarti kan dia top level manajemen. Pekerjaannya harusnya apa? Strategis, membutuhkan sistem informasi eksekutif. Jarang nih di skripsi yang membahas sistem informasi eksekutif. Seringnya ya sistem informasi manajemen, tapi paling tidak manajernya hanya lihat laporan.
gitu ya. Dan laporan juga sebenarnya bagian dari sistem informasi eksekutif, tapi bagaimana merangkum, bagaimana menuliskan resume, itu yang dibahas dari sistem informasi eksekutif. Ya, tapi karena ada pembahasan manajemen dari bawah operasional dibawa ke atas itu sudah manajemen ya. Nah ini indikator perlunya pengembangan sistem berarti menjadi pertanda. Ya. Jika Anda datang ke perusahaan, belum banyak bertanya, Anda sudah lihat pertandanya nih. Oh ternyata kok pengirimannya sering ketunda. Dari mana? Pasti ada tugas yang terbebani gitu ya. Ada bagian yang terbebani, waktunya banyak, maksudnya nomor ini, yang tadi mana ya? Yang nih nomor 7, waktu kerja berlebihan. Karena kan yang diurusin banyak, tertunda gitu ya, tertunda, waktunya berlebihan, terus dia kesal gitu ya. Orangnya kan kelihatan psikologisnya seperti itu. Pasti ada masalah nih. Nah, begitu Anda sudah tahu gejalanya, indikatornya, begitu wawancara, sudah dibuatkan pertanyaan yang fokus ke situ gitu ya. Kan beda ya kalau Anda bertanya di perusahaan ini ada masalah apa gitu. Karena umum banget ya. Jawabannya pasti mungkin ada jawabannya pasti ya. Nah, begitu jawabannya ada, Anda bingung menanya berikutnya. Kalau Anda sudah tahu kira-kira permasalahannya, ini memang sudah terlambat ya pengiriman barang. Nah, kalau iya kan berarti Anda sudah mengerucut ke situ. Jadi pertanyaan di wawancara kan pasti mempengaruhi hasil wawancaranya atau hasil yang didapat, hasil informasi yang didapat. Nah, jadi ini membantu Anda sekali dalam melihat pertanda dan tanda-tanda apa sih yang menjadi masalah. Hanya masalah ya, belum penyebab terjadinya masalah. Kalau penyebab terjadi masalah, Anda harus wawancara secara langsung, intens, dan mendalam. Gitu. Nah, mungkin Anda bisa screenshot atau nanti saya berikan PPT ini, diingatkan. Nah, ini tadi permasalahan dalam skripsi TA ada penulisannya yang nanti yang sering tadi disebutkan latar belakang masalah. Dalam penulisan latar belakang masalah tidak cukup menuliskan masalahnya aja. Biasanya kalau dituliskan masalah pasti nulisnya hanya sistemnya masih manual dan terkendala gitu ya. Itu aja kebanyakan. Nah, ini harus didalami penyebab terjadi masalah dan masalahnya apa karena solusinya kan berbeda-beda ya. Seperti tadi menyeberang jalan kan sudah lihat ya. Solusinya berbeda-beda. Nanti kalau bisa salah metode, salah penerapan, masa di tempat kecil dibuat apa namanya tempat penyeberangan. Masa di jalan raya dibuat zebra cross yang panjang, yang besar. Nah, kan itu menjadi tidak pas dan tidak tepat karena instansinya atau objeknya berbeda, ya, atau tidak tepat lah. Nah, ini ada teknik penulisan latar belakang masalah, berarti dalam bab 1.1 yang memuat hal-hal yang menceritakan permasalahan dan penyebab terjadinya masalah sampai ke solusi yang ditawarkan. Nah, ini latar belakang masalah. Kalau saya tanyakan ke Anda, apa latar belakang Anda memilih kampus di UPN atau memilih jurusan ilmu komputer? Kan bukan masalahnya yang diungkapkan dan atau bukan hanya sekedar cerita Anda masuk ke sini, tapi hal yang melatar belakangi, hal yang menyebabkan ya, yang menyebabkan Anda berkuliah di sini, gitu. Apa latar belakangnya? Nggak mungkin, nggak mungkin singkat gitu ya maksudnya. Tidak mungkin jawabannya singkat ataupun jawabannya sekedarnya. Pasti ada cerita di situ. Cerita, penyebab, dan mungkin nanti harapan gitu ya. Pasti ada seperti itu deh. Nah, contoh di sini kita ambil masalah yang sangat umum, penting, dan kita semua punya masalah ini. Terkadang itu haus. Haus apakah sebuah masalah? Ya, ya, haus ini masalah. Mungkin Anda sering lihat haus itu masalah karena kalau tidak diatasi maka terjadilah kegagalan-kegagalan, ya, gagal fokus, gagal paham, gagal yang lain-lainnya. Gitu ya. Ini masalah haus. Solusinya udah tahu ya. Mungkin juga seperti tadi Anda ingin sampai ke seberang, solusinya menyeberang jalan. Nah, berarti kan ini juga sudah tahu. Tadi ada indikator, terus solusinya sudah tahu. Ya, solusi IT-nya sudah tahu.
Jika ada keterlambatan, jika ada ketidakberesan, maka solusinya SIM. Anda bikin skripsi juga udah tahu solusinya membuat sistem informasi apa, atau membuat sistem yang terkomputerisasi, atau membuat forecasting, atau membuat machine learning, atau membuat apa, SPK ya. Tapi yang bagaimana? Kan ini juga udah jelas ya. Masalah tadi haus, solusinya minum. Ini dapat diangkat skripsi atau dapat dijadikan bahasan skripsi, tapi jangan cuma sekedar contoh, dapat dianggap skripsi karena di sini masalah solusinya penyebabnya akan berbeda-beda. Anda diam kan bisa haus ya. Anda menyanyi atau mungkin penyanyi sekalian kan juga bisa haus ya. Anda nyanyi satu lagu, satu album itu beda hausnya ya. Pekerja berat, pekerja lapangan, pekerja bangunan, apalagi pekerja lain-lain, ya pekerja berat itu juga haus. Atlet haus juga. Nah, sama kayak tadi ya, solusi menyeberang itu kan terjadi di SD, jalan raya, jalan kecil, dan lain-lain. Nah, ini juga seperti ini. Apakah solusi-solusi ini sama? Apakah solusi minum ini sama untuk yang diam, menyanyi, pekerja berat, atlet? Kalau yang beratnya untuk minum, nah ini mungkin cocok untuk pekerja atau untuk orang yang diam. Yang minum biasa satu teguk, dua teguk, maka solusinya beres. Ini cocok gitu ya. Biasa aja gitu. Kalau menyanyi diberikan air ini air putih maksudnya air putih biasa diberikan ke penyanyi yang mungkin apa namanya masih bisa. Ya. Tapi kalau masih memungkinkan ada bahas lagi lebih lanjut di latar belakang masalah apa sih penyanyi itu kok menarik suara atau bernyanyi. Kemudian kalau dia haus, diusahakan kalau minum itu tidak terjadi pengurangan kualitas atau bahkan bisa meningkatkan kualitas yang tadinya serak jadi hilang seketika gitu ya. Kan kadang susah juga. Misalkan saya ini lagi serak minum, kemudian masih serak juga. Nah ini bagaimana sih minum yang tepat? Pekerja berat, bagaimana minumnya? Jadi minum di atau pada orang yang pekerja berat itu pasti beda. Kalau ada minum sekali dalam habis bekerja berat kurang ya. Minum 2 kali, 2 gelas kurang juga. 3 gelas hampir cukup. 4 gelas, 5 gelas sudah mual. Nah jadi itu sudah menghabiskan 5 gelas. Tapi ada masalah baru yaitu kembung. Ya. Nah jadi solusi yang tadi mudah tadi haus itu minum bagi pekerja berat tidak cocok. Air putih maksudnya minum air putih, air biasa ini disamakan maksudnya disamakan dengan diam, disamakan dengan yang bernyanyi. Ini pekerja berat ini kurang cocok atau bukan tidak cocok. Atlet hampir sama dengan pekerja berat, bahkan kalau atlet minum air putih biasa mungkin kadang sakit perut ya. Pekerja berat juga harus pekerja berat minum banyak mungkin memang sakit perut karena kaget ininya perutnya. Nah, ini tadi contoh ya. Jadi jika ada masalah, Anda mengetahui permasalahan penyebabnya, maka solusinya bisa nggak tepat gitu ya. Ini minum bagi penyanyi, bagi pekerja berat, bagi atlet ini beda-beda solusinya. Nah, apa solusinya nih? Anda bisa bahas dalam skripsi kan enak nih. Skripsi itu tadi masalahnya cari sendiri, pembahasannya juga buat sendiri, cara menjawabnya Anda buat sendiri, kesimpulannya buat sendiri. Nah, solusinya kan metode atau formula air. Ini lebay ya. Jadi solusinya bagaimana sih air yang diminum itu gitu. Apakah cocok bagi yang diam, mana yang cocok bagi yang penyanyi, mana yang cocok pekerja berat, dan mana yang cocok untuk atlet. Gitu aja gitu ya. Misalkan sebut formula air atau air minum, kan ada teh, ada kopi, ada formula apa tuh yang air isotonik gitu ya. Ada apa lagi, ada apa lagi. Nah, jadi formula-formula ini mana yang cocok nih?
Anda bahas dalam skripsi. Kan satu aja kan yang dibahas skripsi, misalkan penyanyi. Anda mengambil penyanyi, sama aja mengambil di PT ABC. Ya sama aja tuh. Anda mengambil satu aja. Nggak akan cocok tadi kan, misalkan e-learning pada sekolah A, dipakai juga e-learning di sekolah B. Produknya ya, nggak akan cocok. Pasti ada sedikit yang dirubah. Kalau tadi pekerja berat, misalkan teh manis, hangat untuk yang pekerja berat, kan solusinya tepat. Tapi terkadang mungkin ada yang nggak suka manis banget, ya, ada yang tidak suka panas sekali, ya, pasti ada sedikit perbedaan lah. Gitu. Nah, jadi formula-formula air minum ini yang membedakan kebutuhan bagi penyebab orang yang haus. Gitu. Nah, ini yang dibahas nih dalam sidang nanti. Sama kayak tadi kan, bener nggak sih metode nyebrang jalan dengan alat penyeberangan jalan atau jembatan penyeberangan orang JPO ini tepat gitu ya. Itu yang diuji. Emang siapa sih yang nyebrang? Mereka kan ditanya gitu. Oh, yang nyebrang adalah orang umum. Mau ngapain dia nyebrang ke sana? Kan pasti ditanya gitu ya. Jadi kira-kira sidang gambarnya seperti itu. Mau klarifikasi, menguji yang Anda buat minuman ini atau metode penyeberangan ini cocok nggak diterapkan di objeknya gitu. Nah, setelah memahami konsep tadi, kan tetap perlu menulis, ya menulis di latar belakang masalah. Karena kalau nggak ditulis, nggak selesai skripsinya. Ini ada beberapa paragraf, ya. Di sini saya sebutnya kerangka karangan menulis latar belakang masalah. Karena latar belakang masalah itu bentuknya paragraf-paragraf, mungkin minimal 4 paragraf. Ya. Nah, paragraf pertama ini membahas teknologi yang digunakan. Itu nilai positifnya. Jika tadi Anda akan membahas air minum, maka Anda bahas pentingnya air minum. Gitu ya. Itu nomor satu nih, atau paragraf pertama. Kalau tadi Anda membahas ini, jembatan penyeberangan, ataupun rambu lalu lintas, nah Anda bahas pentingnya rambu lalu lintas. Itu di paragraf pertama. Jadi begitu membaca paragraf pertama, sudah tahu juga sebenarnya, oh ternyata ini fokus ke rambu lalu lintas, terus penyeberangannya gitu ya. Nanti pokoknya ini bab 1 pembahas tentang teknologi yang digunakan. Kalau Anda membahas e-learning, paragraf pertama bahas e-learningnya, perkembangan e-learning, kemudian metode e-learning sudah dipakai di mana saja. Jadi kalau bisa mencitasi jurnal lebih baik di sini, yaitu di paragraf pertama. Malah sebenarnya paragraf pertama ini banyak citasi yang digunakan. Karena Anda nggak ngerti dan nggak tahu kan ceritanya bagaimana sih perkembangan e-learning, bagaimana sih e-learning cocok digunakan di sekolah dasar, bagaimana metode forecasting dapat digunakan di perusahaan marketing atau jual beli atau apa gitu ya, atau stok barang tadi. Nah, ini banyak cara citasi. Sebaiknya sebelum menulis paragraf pertama ini cari jurnal-jurnal yang terkait gitu. Sebenarnya ada juga tipsnya menulis jurnal terkait sebenarnya atau menulis citasi. Nanti diberikan setelah ataupun di pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu ya. Paragraf 1 ini full ya. Paragraf 1 saja Anda tulis teknologi yang digunakan. Kalau mobile programming berarti mobilenya yang ditulis di teknologi yang digunakan di paragraf 1. Nah, kemudian paragraf 2 tentang instansinya. PT ABC, sekolah dasar, misalkan UPN, FIK, ataupun yang lain, tulis di paragraf kedua. Apa yang tulis? Ya instansinya. Misalkan PT Maju Mundur adalah PT yang bergerak di bidang jasa. Ya sebentar ya, ini kita break sebentar.
Baik, kita mulai lagi nih ya. Tadi kita sedang membahas kerangka latar belakang masalah. Paragraf 1 membahas teknologi yang digunakan ataupun hal yang positif di teknologi tersebut. Paragraf kedua membahas tentang instansi yang Anda ambil, ya, apakah sekolah, apakah rumah makan, rumah sakit, atau perusahaan apa gitu ya, bergerak di bidang apa, sampai ke kesehariannya. Tapi cukup satu paragraf aja. Ambil poin pentingnya sehingga permasalahan ataupun bukan, ambil poin pentingnya sehingga apa yang menjadi rutinitas instansi tersebut menjadi solusi atau menjadi masalah dalam yang Anda angkat sini. Apakah tadi masalah menyeberang jalan, apakah masalah menyebab pekerjaan yang menyebabkan tenaga terbuang sehingga haus. Ya, jadi ambilnya poin-poin penting saja dalam instansi yang sehariannya menjadikan penyebab permasalahan. Ini paragraf 2, full nih paragraf 2. Dalam paragraf 2, langsung paragraf 3 ya. Paragraf 3 ini membahas tentang permasalahan utama dan penyebabnya. Jadi dalam instansi tadi sudah diberikan instansi, kemudian apa sih masalah utamanya? Ya tadi haus atau menyeberang jalan atau yang indikator tadi yang ada 24 indikator permasalahan itu menjadi permasalahan utama dan penyebabnya. Anda tulis di paragraf ketiga. Tapi bentuknya paragraf ya. Jadi Anda bisa sesuaikan, Anda bisa berikan narasi tambahan yang membahas tentang permasalahan dan penyebabnya. Gitu. Nomor 4 atau paragraf 4 sampai dengan selanjutnya nih maksudnya ya. Yang berikutnya paragraf keempat sampai dengan habis, maksudnya habis permasalahan. Ini membahas tentang permasalahan yang selanjutnya. Jadi paragraf keempat, kelima, keenam, kalau masih ada permasalahan, tulis dalam satu paragraf. Kalau sedikit bisa digabungkan. Dalam satu paragraf ada dua masalah yang penyebabnya apa, gitu ya, dapat digabungkan. Paragraf penutup atau terakhir ini ya penutup. Jadi biasa penutup Anda lebih lihai nih menulis paragraf penutup. Simpulkan juga ya, simpulkan juga pembahasan yang tadi di atas sehingga gitu ya, sehingga kita membutuhkan e-learning, sehingga kita membutuhkan jembatan penyeberangan, sehingga kita membutuhkan formula yang bagaimana gitu ya. Jadi simpulkan aja. Tidak perlu menuliskan judul dari skripsi atau TA-nya, sehingga penulis membuat skripsi atau membuat TA dengan judul ini itu tidak perlu. Jadi ke pembahasannya aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya umum dari latar belakang masalah dan outline-nya ataupun apa namanya gagasan utamanya. Paragraf 1 tentang teknologi, paragraf 2 instansi, paragraf 3 permasalahan utama dan penyebabnya sampai habis sehingga penutup. Kalau nanti di pembimbing ada perbedaan sedikit, misalkan instansi paragraf ketiga, ya sebenarnya nggak masalah gitu ya. Yang penting ada. Tapi kalau mau lebih pas, urutannya seperti ini. Ya, jadi kalau pembimbingnya menuliskan di paragraf ketiga ataupun permasalahan digabung satu paragraf ya nggak apa-apa asal bunyi, asal benar-benar permasalahan dan penyebabnya. Ya, jadi tidak menjadi masalah bagaimana nanti pemimpin mengarahkan Anda menulis latar belakang masalah. Yang penting sebenarnya intinya ini. Bagaimana ya? Nah, ini latar belakang masalah itu menceritakan permasalahan dan penyebab terjadinya masalah sampai ke solusi. Ya, jadi yang perlu ada teknologi, kemudian permasalahan, penyebab, dan solusinya. Solusinya yang terakhir tadi, yang simpulan tadi, yang paling bawah paragraf terakhir. Jadi kalau urutannya agak berbeda ya silahkan pembimbing akan mengarahkan. Yang penting tiga ini pasti ada. Kalau ketiga ini nggak ada, pasti pembimbing akan menanyakan, meminta direvisi atau mungkin kebanyakan dan salah sasaran. Gitu. Nah, oke, ini sedikit kata bijak. Kalau mau mulai itu susah, tapi Anda sudah memulai ya pastinya sudah lewat dari bab 1, tapi mungkin dicek lagi bab satunya apakah mungkin bisa dilengkapi, meskipun kepemimpinnya sudah oke, gitu ya. Karena pembimbing oke,
belum tentu lancar di sidang nanti. Nanti sidang sebenarnya ada lagi tipsnya. Yang penting bab satunya sudah melewati langkah-langkah ini, nanti di sidang tinggal Anda pelajari lagi, gitu ya. Baik, ini tidak ada ya. Baik, sampai sini pembahasan yang disampaikan. Silakan jika ingin ada pertanyaan sambil saya share untuk absennya ya. Jadi tolong di absen dulu sebelum Anda mungkin mau live. Silakan jika ada pertanyaan sambil saya men-share absen atau sambil kita absensi. Mungkin permasalahan penyusunan skripsi, mungkin ada problem apa, gitu ya. Mungkin ada masalah ke pembimbing gitu. Mungkin yang join selain program D3 juga boleh menanyakan hal umum lainnya. Gitu. Jadi biar wawasannya bertambah. Karena tadi kan D3 dan S1 sudah hampir sama. Cuman D3 lebih dulu lulusnya, yaitu semester 6 ya, semester 6. Gitu. Oh ya, di kolom chat sudah ada form absensi. Jadi silakan di absen. Ini sekedar absen aja atau yang hadir siapa dan bagaimana. Jadi Anda tinggal absen saja, tidak pengaruh ke mana-mana ya. Untuk menjadi catatan aja. Silakan jika mau ada yang ditanyakan. Yang Pak, Ya, ya silakan. kan kata Pak, kita pertama mengidentifikasi masalah kan Pak. Ya, Nah itu apakah dalam tahap mengidentifikasi masalah itu kita mencari masalahnya dari apa yang kita lihat atau kita harus kayak riset gitu, apa namanya, kayak ada alasan saintifiknya gitu, pakai bukti-bukti kuat, atau kita tulis aja gitu Pak menurut pengamatan kita. ya. Jadi tadi pertanyaannya identifikasi masalahnya apa perlu hanya dilihat aja, gitu ya. Nah sebenarnya kalau memang ini kan tergantung tingkatan pemahaman dan tingkatan pengalaman identifikasi. Jadi kan mungkin ya karena kan Anda bahkan belum fresh graduate, jadi pengamatannya kan perlu dibuktikan. Sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, untuk Anda sendiri, gitu ya. Jadi misalkan coba saya share lagi yang tadi ya. Nah yang ini, misalkan ini adalah indikator, ini adalah masalah, kan Anda mengidentifikasinya kan, sorry, ini ya. Nah, ini indikator diperlukannya masalah, diperlukannya pengembangan sistem. Tadi identifikasi masalahnya apakah hanya melihat saja, apa memang perlu dibuktikan, sebenarnya ini untuk Anda sendiri. Misalkan nomor 5, ini tembak aja ya, isi laporan yang sering salah. Isi laporan yang salah ini kan adalah permasalahan. Mungkin Anda sudah lihat permasalahan seperti itu. Kan tadi solusinya adalah Anda buat informasi manajemen. Atau Anda hanya membuat sistem informasi secara global. Nah, tadi dikatakan untuk untuk identifikasi masalah, apakah perlu didukung dengan bukti-bukti, itu tergantung dan untuk kembali ke kebutuhan Anda sendiri. Saat Anda ke pembimbing, Anda menyampaikan permasalahan, Anda menyampaikan mungkin bab 1, ya kalau dirasa pembimbingnya ini belum cukup atau mungkin begitu ditanya balik Anda tidak mengerti, berarti kan Anda harus melengkapi dengan bukti-bukti atau menanyakan lebih jauh kepada PT ataupun instansi, benar nggak sih permasalahannya seperti ini. Sebenarnya yang akan dibahas berikutnya adalah penyebabnya yang Anda harus tahu. Jadi jika ada laporan sering salah, kenapa sih penyebab terjadinya masalah itu. Ada membuat solusinya SIM, tapi ternyata pembimbing menyarankan hal lain. Nah itu kan menjadi perdebatan yang mungkin Anda bingung juga karena Anda nggak ngerti materinya, Anda bingung menjelaskannya, karena
pemahaman identifikasinya kurang kuat gitu ya. Kalau Anda kuat dalam identifikasi, tadi sampai ke bukti-buktinya, meskipun itu tidak diberikan ke pembimbing, penguji, ataupun dituliskan skripsinya, tapi buat Anda sendiri itu menjadi PD, menjadi percaya diri. Kalau sudah percaya diri, Anda tinggal ungkapkan, begitu ada diskusi dari pembimbing, begitu ada tadi ketidakpercayaan dari pembimbing, Anda dapat meyakinkan, gitu ya. Meyakinkan, membuat PD, bahkan kalau ada, tapi tidak sampai mempertahankan pendapat. Nah, sebaiknya sebelum ke pembimbing Anda memang belajar dulu dalam arti identifikasi masalahnya kuat, mungkin sampai didukung bukti-bukti dan permasalahan apa penyebab tadi. Begitu ke pembimbing kan diskusinya enak. Gitu ya. Pembimbing pasti punya mungkin solusi sendiri, punya pengamatan sendiri, dan pastinya lebih banyak dari Anda pengamatannya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang menyeberang jalan ini, pasti punya solusi yang berbeda-beda gitu ya. Nanti untuk meyakinkan dan untuk mengambil jalan tengahnya, Anda harus menguatkan permasalahan. Permasalahan kuat itu pasti didukung dengan penyebab terjadinya masalah itu. Dan pastinya kalau Anda sudah yakin, Anda sudah riset, ya sebenarnya pembimbing juga oke-oke aja gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana identifikasi dilengkapi dengan bukti itu justru kepada Anda sendiri. Misalkan Anda belum didukung dengan bukti ataupun belum didukung dengan identifikasi yang baik, yang ilmiah gitu ya. Anda bilang iya, nanti akan ketahuan juga karena begitu next ke pertanyaan keduanya, pasti Anda sudah revisi. Kita suruh diminta tambahan apa ataupun diminta pembahasan apa gitu. Ya seperti itu ya. Saya tadi lupa siapa yang nanya. Baik Pak. Ya, mungkin ada lagi yang lain sambil diisi ininya ya, absensinya ya. Jadi biar dilihat bagaimana atau siapa saja yang hadir. Ya, sebentar aja nih si absen. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi follow up Bapak yang Bapak jawab tadi boleh? Gimana? Menjawab Bapak yang tadi yang Bapak jawab pengen ditanggapin gitu sama saya. Oh boleh ya. Ya. Jadi saya punya contohnya begini Pak, misalnya saya punya permasalahan gini, penyebaran informasi tidak efektif gitu, karena apa namanya, satu permasalahannya penyebabnya itu karena corona, covid gitu kan ya. Nah, apakah itu bisa dianggap permasalahan yang valid gitu Pak? Kalau seperti itu, kalau begitu aja gitu penyebabnya gitu. Ya. Nah itu penyebab atau masalahnya. Kan tadi masalahnya informasi tidak menyebar karena COVID. Itu mungkin sudah satu penyebab. Ada lagi nggak yang lainnya penyebabnya? Kalau cuma itu aja, sebenarnya kurang kuat ya karena memang semua hal pasti karena COVID. Marketing menurun, pembelajaran menurun karena COVID. Tapi COVID-nya karena apalagi nih penyebabnya? Perlu diketahui lebih dalam, misalkan informasinya apa yang harus disebarkan gitu. Jadi selain Begitu. COVID kan tadi ya, jadi lebih dilengkapi aja lagi kan gitu. Jadi dari saya coba share lagi yang Gitu. tadi. Jadi cari-cari faktor lain gitu. Itu boleh, bukan faktor lain, ditambahkan lagi gitu, dikuatkan lagi. Jadi COVID-nya udah oke, itu malah pengantar aja yang COVID. Karena kan memang sudah jadi pandemi, jadi itu menjadi yang utama, tapi yang berikutnya apa? Pasti kan COVID itu kan di rumah aja gitu ya. Nah itu juga disebutkan lagi yang lainnya. Tidak ada infrastruktur, tidak ada fasilitas. Apa nih? Kan Anda mau buat apa sih sebenarnya? Untuk menyebarkan pasti kan butuh media kan. Kayak kita kan suara ada media elektronik, internet, dan Zoom. Jadinya sampai suara saya ke Anda. Nah kalau informasi, bagaimana menyampaikan dan menyebarkannya. Terkait COVID, COVID itu kan umumnya. Nah khususnya apa nih? Apakah WFH, apakah medianya bagaimana gitu. Jadi bisa disampaikan juga pendukungnya. Bukan faktor lain ya. Kalau faktornya kan diganti. Jadi didukung aja gitu.
Gimana nih? Tadi siapa namanya? Iya Pak, saya Pak. Ya, Patrick Satino ya. Jadi begitu. Gimana, mau tanggapan lagi? Silakan. Jadi kembali ke ini aja nih. Pasti kalau bingung-bingung kan menulisnya ataupun memahaminya pasti pokoknya ke sini aja nih. Kerangka karangan ataupun kerangka latar belakang masalah. Jadi paragraf 1 membahas teknologi. Tadi kan Anda bilang terhambat dalam penyebaran. Kira-kira teknologi apa sih yang bisa digunakan dalam mempercepat dan memperlancar hambatan itu? Anda mau bikin apa? Bikin sistem, Iya, bikin website Pak, ya, gitu ya. bikin website, tulis nih teknologi website. Website kan sekarang sudah 5.0, nanti mungkin nggak usah jauh-jauh. Pokoknya tentang teknologi website yang sebenarnya positif, menyebarkan informasi tanpa hambatan dan lain-lain. Nah, ini didukung oleh jurnal. Ya, jadi sebenarnya ada teknik juga sih citasi. Nah, jadi kalau misalkan citasi yang ini saya contohnya aja deh ya, karena ada yang bertanya. Misalkan membuat citasi sekalian teknologi yang digunakan. Berarti kan kita harus mencari jurnal kan. Ya, kadang mencari jurnal juga eh, ya pasti dikatakan repot karena ini suatu pekerjaan atau kerja tugas akhir, pasti kan repot dalam menyiapkan tiap prosesnya. Jadi dalam menuliskan poin 1 tadi teknologi, misalkan website. Website ini Anda buat aja ngarang sendiri dulu. Apa kira-kira nih yang mau Anda karang satu paragraf yang menjadikan website ini bernilai positif untuk menyebarkan informasi. Apa kira-kira kalimatnya? Yang membuat website menjadi jalan untuk menyebarkan informasi. Apa kira-kira nih? Mungkin ada yang lain bisa bantu nih. Ya, jadi yang bikin kayak sistem ini Pak, apa informasi berbasis website gitu. Iya, Isinya kan? kayak acara-acara apa namanya? Acara-acara untuk UPN gitu Event. misalnya ya, kampus. Ya, ya. Berarti kan tadi website menjadi salah satu jalan untuk menyebarkan informasi atau website menjadi sarana komunikasi yang tanpa hambatan atau mungkin dapat Iya. diakses apa namanya lebih luas gitu ya. Nah, sekarang kalimatnya apa nih supaya nanti kita atau Anda dapat citasinya. Karena paragraf satu latar belakang masalah ini wajib ada citasi. Kesempatan di sini membuat citasi. Jadi Anda sebenarnya bisa ngarang dulu. Ini tips juga, misalkan website adalah salah satu sarana ya. Coba dulu ya, saya kan ngarang nih. Sarana dalam menyebarkan informasi. Nah, ini kan ngarang nih. Yang ngarang ini kita copy, kemudian kita buka website, kita buka browser ya maksudnya. Kita buka Google Scholar dan kita paste di sini. Gitu. Nah, sekarang kan ini mirip seperti Google ya. Anda lihat resume yang diberikan di sini, kira-kira ada kalimat yang lebih bagus enggak? Gitu ya. Jika ada kalimat yang lebih bagus, maka ini dicitasi. Anda sudah punya satu jurnal untuk mencitasi sumber Anda dan mendukung karangan Anda. Ini kan karangan nih. Ini kan karangan nih. Karangan Anda harus didukung dengan citasi supaya lebih ilmiah gitu. Nih ya, dapat Terus satu kalau nih. udah dapet citasinya tinggal di copy dimasukin aja gitu ya Pak. Uh, Sebenarnya citasi itu begini, misalkan ini nih, ini udah citasi, tinggal tulis satu, itu kan, tulis satu, ini download dan judulnya dimasukkan di daftar pustaka. Itu citasi. Kalau kutipan yang di copy ya, jadi beda nih. Coba saya download dulu. Nah, ini kan nggak penting siapa yang menulis, yang penting kata-kata itu ada di dalam sini. Jadi kan seharusnya nih, Anda baca dulu semua, kemudian intisarinya Anda tulis dalam paragraf satu latar belakang masalah. Tapi tadi triknya Anda ngarang dulu aja satu kalimat atau beberapa kalimat, Anda copy,
kemudian Anda tulis di Google Scholar, mana tadi ya? Oh ini ya, Google Scholar, kemudian yang mirip-miripnya apa, itu menjadi citasi. Pasti sini ada nih, kita find ya, di sini deh ya. Ini kita find sarana. Oh ini judulnya udah pas nih. Ini judulnya udah sarana kan, sarana penyebaran informasi. Tapi khususnya pengelolaan pemerintahan desa Barpan. Mungkin Anda kan ada ininya ya, ada instansinya kan, bukan pemerintahan desa, tapi mungkin tadi apa UPN gitu. Tapi biar lebih meyakinkan kalau Anda mau baca ini lebih bagus. Nanti ini data-data ini dari ini kolokium dan penulisnya tulis di daftar pustaka yang nomor 1 gitu. Nah, jadi kan begitu Anda nulis di bab 1, nulis di latar belakang masalah, kalimat ini sudah dapat citasinya, yaitu nomor 1 ini. Kepala ngarang ya. Gitu. Kalau Anda mau perbagus juga boleh. Boleh banget dirapihkan gitu ya. Jadi kalau dirapihkan kata-kata ini apa sih yang menjadi sarana, gitu. Jadi Anda rapihkan. Itu tipsnya. Jadi dibalik. Biasanya Anda cari jurnal dulu, baru Anda tulis kalimatnya. Sekarang Anda tulis kalimatnya dulu, kopas ke Google, mana yang cocok, Anda ambil citasinya yang itu. Gitu. Jadi ini artikel beda dengan yang artikel di review. Kan Anda diminta mereview 3 artikel ya, yang mirip-mirip. Jika tadi Anda bilang judulnya menyebarkan informasi, Anda akan mencari 3 judul artikel jurnal yang harus direview. Ya, ini beda nih, nggak apa-apa. Ini jangan direview karena ini agak beda gitu ya, agak jauh dari topik yang Anda minta tadi, yaitu penyebaran event-event gitu ya. Ini buat tambahan aja. Jadi kan Anda bisa banyak daftar pustakanya. Kalau mau lanjut nih, misalkan website adalah salah satu sarana dalam menyebarkan informasi dengan teknologi website. Kita dapat apa nih kira-kira nih, dengan teknologi website kita dapat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Ini ya klasik ya kalimatnya. Ini kan ngarang nih, kan nggak boleh gitu ya kalau ngarang. Nah, Anda copy aja supaya mendapat kita di sini. Jadi pembuatan skripsi ataupun penulisan lebih mudah dan cepat. Gitu ya. Ini banyak nih apa namanya penggalan-penggalan yang cocok. Kayaknya yang pertama deh ini ya. Jadi kalau memang nggak cocok, nanti Anda rubah seperti kalimat yang ini aja. Gitu, dirapihkan. Ini e-learning ya. Kan agak jauh nih pembelajaran. Atau ini dihapus. Kalau memang nggak cocok lagi, ya Anda tinggal customize aja. Nah, ini kan. Sebenarnya kita ingin mendapatkan kata-kata ini aja nih. Mengakses website, semua informasi gitu ya. Jadi Anda bisa mencari citasi dengan cara seperti ini. Gitu. Nah, disebarluaskan ke seluruh dunia bahkan kalau mau lebih jauh lagi. Nih, teks secara full, mungkin ini nih kita ambil. Maka ada kata pandeminya, tuh bonus. Dapat pandemi, Anda klik, Anda download, Anda baca lagi sedikit buat merapihkan kalimat yang ini. Gitu. Dapat citasi yang kedua. Kenapa kan penulisan? Jadi ini adalah citasi ataupun cara membuat latar belakang masalah poin 1, paragraf 1, bagaimana teknologi yang digunakan. Gitu. Jadi ini download, simpan di folder, kemudian data-data ini masukkan dalam daftar pustaka. Ya. Kan jadi ilmiah tuh ininya, apa namanya, skripsinya. Gitu. Dibaca lagi biar yakin kutipannya lebih bagus kata-katanya dari sekedar ngarang. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan tadi tanggapan? Silakan.
Belum ada. Tadi saya sempat lihat hasil responnya. Ada yang menanyakan bagaimana supaya tidak ada revisi. Nggak mungkin gitu ya. Sama aja Anda menanyakan bagaimana kalau kita tidak pernah berbuat salah. Kan nggak mungkin juga. Jadi revisi itu ya tinggal direvisi. Memang ada sih cara meminimalis revisi, yaitu belajar dulu sebelum ke pembimbing. Apalagi mau sidang. Nah, belajar dulu sebelum ke sidang. Belajar dulu itu berarti pahami materi yang Anda kerjakan, sebenarnya pasti ngerti. Karena kan Anda buat sendiri, Anda cari sendiri tadi permasalahan, cari jawaban sendiri, dan simpulkan sendiri. Semua kegiatan skripsi itu Anda semua yang mengerjakan. Yang semua ada di Anda semua gitu ya. Jadi kalau skripsi tingkatannya harusnya ngerti. Sama seperti Anda berjualan atau sama seperti si penjual nasi goreng misalkan ditanya apa itu, apa resep, apa cara pembuatannya, bagaimana bahan-bahannya, berapa banyak, pasti ngerti gitu ya, pasti sudah di luar kepala karena semua hal-hal yang dibuat itu yang mengerjakan atau yang membuat adalah dirinya sendiri. Jadi kalau ditanyakan ya mudah dalam menjawab. Kalau merevisi kan paling beberapa. Dan yang perlu diingat, revisi itu tidak mengurangi nilai. Ya, banyak sedikitnya revisi saat sidang itu tidak mengurangi nilai. Itu satu tips yang harus dipegang saat anak sidang. Jadi tidak perlu takut ada revisi. Yang takut itu salah dalam menjawab pertanyaan dalam sidang. Itu yang mengurangi biasanya nilainya. Kalau revisiannya ada banyak, itu nggak mengurangi nilai. Itu dulu yang dipegang. Karena biasanya kita takut kalau ada revisi, nilainya kurang, dan pekerjaan jadi ada lagi gitu ya. Paling pekerjaan ada lagi, iya. Cuman revisi itu kan menyempurnakan. Tidak mengurangi nilai, bahkan tidak menambah nilai, tapi menyebabkan skripsi lagi jadi lebih sempurna. Karena yang baca itu junior ya. Kan sayang kalau juniornya baca yang salah, Anda jadi 2 kali salah. Ya kayak dosa gitu ya. 1 kali dosa, Anda juga ikut mendapatkan yang masalahnya. Nanti lama-lama kualitas penulisan yang di UPN atau yang di satu kampus akan terus menurun. Karena yang dibaca adalah skripsi yang salah penulisannya. Gitu. Jadi yang dinilai adalah sidangnya, revisinya tidak mengurangi nilai. Bukan nggak nilai, tapi tidak mengurangi nilai atau menambah gitu ya. Gitu. Baik, ada yang mau tanyakan selanjutnya? Silakan. Mungkin setelah ini sebenarnya pembimbingan untuk bimbingan saya yang D3 ataupun S1. Jadi jika sudah diakhiri, mungkin kita break sebentar ya. Mungkin sekitar ini gimana nih yang bimbingan saya ini, mau langsung bimbingan atau breaknya misalkan habis zuhur gitu ya, atau break sebentar aja, habis itu kan pada lift, kemudian lanjut ke bimbingan mandiri atau pribadi gitu ya, bimbingan saya sendiri. Misalkan jika ada yang mau tanyakan sebelum diakhiri. Tidak ada. Apakah sudah isi absensi semuanya? Absensi semuanya. Ini memang banyak yang isi, tapi saya tidak tahu pasti berapanya. Karena ini absennya akumulatif. Yang minggu pertama ada, yang minggu kedua ada, atau pertemuan kedua ada. Nah, nih, jika mau ditanyakan, mungkin yang bingung materi, ya kalau dilihat dari apa namanya isiannya, saran materi yang berikutnya, ini malah lebih banyak ke pembuatan produknya atau programnya. Pembuatan program ini relatif, artinya Anda bisa bekerja sama dengan teman,
mungkin bertukar. Jadi kan namanya ilmu kan pasti ada yang kuat di mana, ada yang lemah di mana. Jadi kalau ada yang bisa membuat program dari temannya dan Anda bisa membuat penulisan untuk teman Anda bisa join. Tapi begitu sidang, Anda pelajar masing-masing. Bagaimana cara membuat program, bagaimana cara membuat penulisan. Jadi saya pun waktu skripsi atau bahkan yang sebelumnya itu apa namanya kayak KP, tugas akhir, apa namanya tugas apa KP itu magang ya, magang atau kerja praktek. Jadi join bahkan kerja kelompok. Jadi saya membuatkan program teman saya membuatkan penulisan saya. Tuh. Tapi untuk sidangnya ya saya tanggung jawab, artinya saya belajar lagi penulisannya, saya baca lagi, saya pahami lagi. Sekarang bisa memberikan tips untuk menulis, gitu ya. Dulu saya nggak ngerti penulisan karena saya dibuatkan yaitu di kelompok oleh teman. Tapi begitu sidang ya pastilah harus mempunyai ilmu dari penulisannya. Sehingga sekarang saya bisa memberikan ilmu penulisan ilmiah untuk skripsi atau bahkan untuk yang lain-lain lah gitu, untuk tulisan ilmiah. Gitu. Jadi bisa Anda diskusi, Anda berkelompok, bagaimana cara pembuatan program, bagaimana cara membuat tulisan, saling bertukar nggak apa-apa, ya dibuatkan nggak apa-apa. Asal terakhirnya Anda belajar dan minta ajarin, gitu ya. Jadi saat sidang itu benar-benar Anda kuasai dua-duanya, penulisan dan program. Bagaimanapun caranya Anda kuasai penulisan dan program, gitu ya kan kelompok. Nah kalau pandemi gimana? Ya Anda buka Zoom sendiri, Anda buka Zoom pribadi, Google Meet pribadi. Anda dengan siapa berdua join, karena pakai Zoom lebih luas atau pakai Google Meet lebih luas daripada apa namanya call di WA. Ya, voice call di WA kan susah. Kalau di Meet, Google Meet kan paling tidak bisa screen sharing. Anda bisa lihat, oh ternyata kurang ini, kurang itu. Anda bisa belajar dengan cara itu. Ya, sekali lagi bagaimanapun caranya begitu sidang penulisan dan program harus dikuasai gitu. Ya ini paling banyak membahas atau bertanya tentang itu gitu ya. Nanti untuk penjelasan sidangnya di pertemuan berikutnya biar nanti sesuai dengan progresnya. Kalau Anda sedang menyusun bab 1, bagaimana mungkin saya menjelaskan bagaimana sidang nanti. Nanti malah kepikiran bab 1-nya nggak kelar, atau bab 2-nya nggak kelar, atau bab 4-nya nggak kelar gitu ya. Karena kepikiran. Gampang sidang itu sama kayak di hari ini membuat bab 1 kan mudah. Nah ini ada yang bertanya, mungkin saya lihat dari syaratnya dulu. Kalau jawaban singkat saya jelaskan sekarang. Kalau jawaban panjang saya ambil untuk penjelasan di pertemuan berikutnya. Ini untuk pembimbingan TA tadi kan harus komitmen dan komunikasi dengan pembimbing. Kalau dalam mengerjakan TA sebaiknya istirahat jam berapa gitu, atau bagaimana menentukan jam diskusi dengan pembimbing. Kalau diskusi dengan pembimbing pastinya kalau mungkin baru di awal nih, baru mau ketemu pembimbing, tanya dulu gitu ya. Ibu atau Bapak, cara pembimbingannya bagaimana? Apakah di jam kerja, atau kalau saya WA dulu, apakah nanti bisa dadakan langsung, atau bagaimana? Ya kan, tanyakan dulu jam-jam yang bisa dipunyai oleh pembimbingnya. Apakah jam kerja, apakah silakan datang langsung, apakah WA dulu, atau bagaimana, telepon, dan lain-lain. Beda ya, telepon dengan WA beda ya. Kalau telepon kan langsung telepon. Kadang ada dosen yang tidak mau telepon. Saya misalkan, artinya nggak pernah nyambung. Kalau di WA pasti nyambung, cuman agak lama. Nah, untuk tadi istirahat jam berapa, Anda atur sendiri. Artinya Anda perhatikan diri Anda sendiri, kan yang tahu Anda sendiri ya. Jika Anda mengajar karena sore, kira-kira kreatifnya keluar nggak? Gitu ya. Artinya Anda menikmati nggak mengerjakan skripsi, tugas, ataupun TA saat sore hari. Kalau misalkan kurang-kurang pas, coba malam. Kalau kurang-kurang pas, coba dini hari, pagi, subuh, atau pagi. Kalau kurang pas juga, mungkin jam-jam tanggung, jam 1, jam 9, jam 8. Kalau masih nggak pas juga, mungkin ada dukungannya. Mungkin ada makanan, ada musik,
mungkin ada lingkungan yang beda atau apapun carilah gitu ya. Cari tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan yang mendukung Anda mengerjakan skripsi. Kalaupun Anda dapat tapi cuma sebentar ya nggak apa-apa. Cari lagi waktu yang lain mungkin pas itu. Kalau memang waktunya sebentar dan sore hari, kalau udah maghrib udah nggak bisa ngapa-ngapain, berarti sebelum itu ambil data dukungnya dulu. Jadi begitu mengerjakan optimal. Ya, jadi Anda bisa fokuskan jam belajarnya, jam istirahatnya. Kalau lebih baik sih sebenarnya nggak ada jam istirahat. Artinya begitu mengerjakan Anda kerjakan. Sisanya istirahat. Gitu ya. Jadi nggak perlu memusingkan kapan ngerjain, kapan istirahat. Yang penting Anda mengerjakan, sisanya istirahat. Gitu ya. Tapi jangan sampai porsinya kebalik atau porsinya kebanyakan istirahat. Dicari ya kapan waktu Anda bisa fokus apa tadi kreatifnya, mengerjakannya, mungkin data dukungnya boleh dikeluarkan makanan atau musik atau cemilan dan lain-lain atau sambil apa Anda bisa mencoba-coba. Kalau sudah temukan ya teruskan konsistenkan sampai selesai. Kalau nggak ketemu juga mungkin Anda butuh belajar dengan teman. Ya, undang teman Anda ke rumah atau Anda main ke rumah teman Anda. Kan mungkin kalau berdua nggak masalah ya. Nggak kerumunan maksudnya. Jadi Anda bisa cari tahu bagaimana sih cara Anda belajar ya, atau mengerjakan skripsi atau TA. Baik seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, setelah kita akhiri yang bimbingan saya jangan leave dulu ya, sekedar boleh menyampaikan apa yang sudah diprogreskan ya, sekedar aja boleh, kalau bimbingan tuntas juga boleh. Jadi setelah ini setelah kita akhiri bimbingan saya tidak usah leave ya. Yang lain nggak ada pertanyaan ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita akhiri bimbingan akbar kali ini. Mudah-mudahan sih pertemuan berikutnya ada pembahasan yang lebih menarik. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, yang bimbingan saya tidak perlu lift ya, mungkin uh, langsung apa-apa. Setelah pada lift, langsung mau memulai siapa yang duluan menyampaikan progresnya, silakan.